皆さんは日本人がなぜ時間を守るか知っていますか？こんにちは。この動画では日本社会のユニークな特徴を優しい日本語のモノローグで紹介します。日本語のリスニング練習にぴったりの内容です。ぜひ最後まで聞いてください。日本の社会にはたくさんユニークなところがあります。その一つは時間をとても大切にすることです。日本人は約束の時間を必ず守ります。電車やバスもほとんど遅れません。また、日本ではどこでもきちんと並びます。駅や店、エレベーターでも人々は静かに順番を待ちます。割り込みをする人はほとんどいません。そして、日本の街はとてもきれいです。ゴミ箱は少ないですが、人々は自分のゴミを持ち帰ります。公園や道がきれいなのはそのためです。日本人は周りの人のことをよく考えます。迷惑をかけないように静かに行動します。このような考え方が日本社会の大きな特徴だと思います。Oke, sekarang mari kita bahas beberapa ungkapan penting dalam informasi wacana barusan. Nihon no shakai ni wa takusang uniku na tokoro ga arimasu. Masyarakat Jepang memiliki banyak hal yang unik. Baiklah, kata tokoro di sini arti yang sebenarnya adalah tempat, namun pada kalimat ini bisa berarti hal atau sisi lain dari sesuatu. Pada kalimat tersebut berarti sisi lain yang unik, hal yang unik, begitu kira-kira. Sono hitotsu wa jikan o totemo taisetsu ni suru koto desu. Salah satunya adalah sangat menghargai waktu. Kata koto memiliki arti yang sebenarnya adalah hal, suatu hal, atau perihal. Namun di sini, koto memiliki fungsi lain, yaitu untuk membendakan frase yang berkata kerja. Oke, saya perjelas sedikit. Kalimat sederhana dalam bahasa Jepang adalah berpola nani-nani wa nani-nani des. Kata sebelum wa adalah subjek atau topik kalimat. Subjek di sini bisa pelaku, tapi kalau topik kalimat belum tentu pelaku dalam kalimat. Oke, kita bandingkan contoh kalimat berikut. Watashi no tomodachi wa Nihon de hatarakimasu. Artinya, teman saya bekerja di Jepang. Watashi no mokuteki wa Nihon de hataraku koto desu. Artinya, tujuan saya bekerja di Jepang. Kedua kalimat ini dalam bahasa Indonesia sama polanya. Tapi coba perhatikan dalam bahasa Jepang. Tomodachi pada kalimat pertama, dia adalah pelaku yang bekerja. Sedangkan mokuteki pada kalimat kedua bukanlah pelaku, melainkan topik kalimat. Karena pelakunya yang bekerja adalah watashi. Maka karena mokuteki ini sebagai topik kalimat bukan pelaku, maka kata kerjanya harus dirangkai dengan koto. Dengan catatan, kata kerjanya harus dalam bentuk futsutai. Untuk memahami bentuk futsutai ini, silahkan cek di tutorial saya yang lain. Oleh karenanya, kata kerja hatarakimasu berubah menjadi hataraku, lalu diikuti koto, sehingga menjadi hataraku koto desu. Sekarang, coba kita andaikan kalimatnya tanpa koto. Watashi no mokuteki wa Nihon de hatarakimasu. Tujuan saya bekerja di Jepang. Dalam kalimat ini berarti yang bekerja di Jepang adalah si tujuan, bukan saya. Ini berarti salah, karena harusnya Nihon de hataraku koto desu. Inilah pola kalimat yang sering salah bagi pembelajar pemula. Contoh lain, Shumi wa hon o yomu koto desu. Hobi saya membaca buku. Yume wa Nihon jin to kekkon dekiru koto desu. Impian saya adalah bisa menikah dengan orang Jepang. Baiklah, dengan penjabaran di atas, maka bagaimana dengan kalimat sono hitotsu wa jikan o totemo taisetsu ni suru koto desu? Salah satunya adalah sangat menghargai waktu.
Dalam kalimat ini juga sama, bahwa yang menghargai waktu adalah orang Jepangnya, bukan si Hitotsu. Makanya di belakang kata kerjanya harus berupa bentuk futsutai, lalu diikuti koto. Begitu ya? Sudah begitu ya? Pokoknya kalau masih ada pertanyaan, di komen aja ya. Nihonjin wa yakusoku no jikan o kanarazu mamorimasu. Orang Jepang selalu menepati waktu yang telah dijanjikan. Kanarazu, untuk menegaskan dan meyakinkan. Pasti, selalu, seperti itu. Densha ya bus mo hotondo okuremasen. Kereta dan bus pun hampir tidak pernah terlambat. Hotondo selalu dirangkai dengan kata kerja bentuk negatif. Mata, Nihon de wa doko demo kichinto narabimasu. Selain itu, di Jepang orang selalu antri dengan rapi. Eki ya mise, elevator demo hitorito wa shizuka ni junban o machimasu. Di stasiun, toko, maupun lift, orang-orang menunggu giliran dengan tenang. Warikomi o suru hito wa hotondo imasen. Hampir tidak ada orang yang menyerobot. Perhatikan kalimat ini. Ingat bahwa dalam bahasa Jepang, kata atau frasa yang menjelaskan posisinya di depan atau mendahului kata yang dijelaskannya. Pada kalimat di atas, orang yang menyerobot dalam bahasa Jepang menjadi warikomi o suru hito. Posisinya seperti kata sifat dalam bahasa Jepang. Yasashi hito sama dengan orang yang ramah. Kata yasashi adalah kata sifat yang mendahului kata yang disifatinya, yaitu hito. Dan ini berlaku juga dengan frase atau klausa kata kerja. Menjadi warikomi o suru hito sama dengan orang yang menyerobot. Contoh lain, taberu hito, orang yang makan. Koko de taberu hito, orang yang makan di sini. Koko de asagohan o taberu hito, orang yang makan sarapan di sini. Dan seterusnya, begitu. Soshite, Nihon no machi wa totemo kirei desu. Selain itu, kota-kota di Jepang sangat bersih. Gomi bako wa sukunai desu ga, hitobito wa jibun no gomi o mochikaerimasu. Meskipun tempat sampah sedikit, orang-orang membawa pulang sampahnya sendiri. Ga sebenarnya bisa berarti tapi untuk menyatakan pertentangan antara kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya. Namun dalam pernyataan kalimat ini berfungsi untuk menyampaikan bahwa pernyataan itu ada kelanjutannya, bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi, yaitu orang-orangnya membawa pulang sampahnya sendiri. Perhatikan bahwa pada kalimat ini ada kata kerja majemuk, yaitu mochikaerimasu, artinya pulang membawa. Oke, berikutnya. Nihonjin wa mawari no hito no koto yoku kangaemasu. Orang Jepang juga sangat memikirkan orang di sekitarnya. Di sini, kita mendapati kata koto lagi, namun fungsi dan artinya pada kalimat ini adalah bahwa koto bisa berarti tentang, mengenai, hal yang berkaitan dengan. Maka kalimat tersebut bisa diterjemahkan. Orang Jepang juga sangat memikirkan tentang orang di sekitarnya. Meiwaku o kakenai you ni shizuka ni koudo shimasu. Mereka bertindak dengan tenang agar tidak mengganggu orang. You ni artinya supaya atau agar. Contoh lain. Nihongo ga pera-pera hanaseru you ni mainichi benkyou shiteimasu. Supaya bisa bicara bahasa Jepang dengan lancar, saya belajar setiap hari. Hayaku genki ni naru you ni inotteimasu. Semoga cepat sembuh. Bisa berarti, saya doakan agar cepat sembuh. Kono you na kangai kata ga Nihon shakai no ookina tokuchou da to omoimasu. Menurut saya, cara berpikir inilah yang menjadi ciri khas besar masyarakat Jepang. To omoimasu digunakan jika kita berpendapat atau menurut pikiran saya. Contoh lain, ano hito wa Nihongo no sensei da to omoimasu. Saya pikir orang itu guru bahasa Jepang. Kono eiga wa omoshirokatta to omoimasu. Menurut saya, film ini menarik. Ashita ame ga furu to omoimasu. Menurut saya, besok akan hujan. Kono kabang wa takai to omoimasu. Tas ini mahal menurut saya. Untuk lebih jelas bagaimana penggunaan to omoimasu ini, cek di tutorial saya yang lainnya. Oke, kayaknya itu ya penjelasannya.
Kalau masih ada pertanyaan atau permintaan topik apa yang dibahas berikutnya, silakan di komen. Karena saya juga kadang bingung nyari-nyari topik gimana. Udah, geus liar aing. 今日のビデオはここまでです。もっと日本語のリスニングや会話を勉強したい人は、ぜひチャンネル登録をしてください。コメントで勉強したいトピックも教えてくださいね。それでは、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。